Ayo. Where? Drop the gun. Batnaam adalah film India bergenre action romantik yang dirilis tahun 2021. Cerita diawali dari sebuah keluarga yang tinggal di tepian kota London bernama Southall, tempat di mana seorang gadis bernama Sonia tinggal bersama keluarga kecilnya dan hidup pas-pasan. Pagi itu, Sonia bertengkar dengan ayahnya karena keadaan hidup mereka yang tidak pernah berubah lalu pergi untuk menemui pacarnya, Kabir. Kabir adalah seorang musisi, namun, keadaannya juga tak beda jauh dengan Sonia. Akan tetapi, Sonia telah menggantungkan seluruh harapannya kepada Kabir. Sebab Kabir memiliki jadwal audisi dengan perusahaan musik besar di London. Jika Kabir berhasil mengantongi kontrak dengan perusahaan tersebut, maka kehidupan mereka akan berubah. Akan tetapi, alat musik yang akan Kabir gunakan rusak dan ia tak memiliki cukup uang untuk menggantinya. Kabir berkata, mungkin kali ini ia memang harus mengubur impiannya dan mencoba lagi di tahun depan. Mendengar hal itu, Sonia pun tak mau Kabir gagal begitu saja. Sebab, Sonia juga telah banyak berharap darinya. Akhirnya, Sonia pun berusaha mencari pinjaman uang kepada temannya yang bernama Pabi sebesar 500 pound untuk dapat membantu Kabir. Akan tetapi, Pabi pun tidak bisa begitu saja memberikan pinjaman uang kepada Sonia. Ia mau, Sonia melakukan satu pekerjaan untuk dirinya. Awalnya, Sonia menolak pekerjaan tersebut karena terlalu berisiko dan berbahaya. Akan tetapi, Sonia berpikir ulang dan merasa ini adalah waktunya untuk merubah hidupnya dan Kabir. Saat ini juga, atau tidak sama sekali. Akhirnya, Sonia menerima pekerjaan tersebut untuk menjadi kurir narkoba. Namun sayangnya, Sonia dijebak oleh Pabi. Saat ia sedang mengantar paket narkoba tersebut, Pabi menelepon polisi dan memberitahu apa yang telah dilakukan oleh Sonia. Lalu, beberapa polisi pun datang untuk menangkap Sonia. Melihat polisi datang, Sonia pun berusaha melarikan diri dan tanpa sengaja mendorong seorang polisi. Hingga terjatuh dan meninggal dunia. Akhirnya, Sonia berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Saat sedang menjalani hukumannya di penjara, Sonia diganggu oleh para napi wanita lainnya. Mereka ingin, Sonia menjadi gundik pimpinan mereka dan menjadi lesbi. Terang saja, Sonia pun menolaknya dan keributan pun terjadi. Awalnya, Sonia mampu mengimbangi mereka dan menghajarnya satu persatu. Akan tetapi, karena kalah jumlah, Sonia pun dihajar habis-habisan dan jatuh pingsan dengan luka di sekujur tubuhnya. Beruntungnya, sipir penjara segera datang dan membawanya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Kabir datang menjenguk Sonia. Saat itu, Sonia meminta Kabir untuk melupakannya. Akan tetapi, Kabir tak mau dan akan tetap menunggunya. Lalu, tiba-tiba saja petugas polisi yang menjaga Sonia masuk ke dalam ruangan dan mengatakan waktu kunjungnya telah habis dan Kabir harus segera keluar. Saat malam tiba, seorang perawat wanita membawa Sonia pergi ke sebuah ruangan dengan kursi roda dan meninggalkannya seorang diri. Lalu, tiba-tiba datang wanita lain bersama dua ajudannya. Wanita tersebut bernama Kaya dan memperkenalkan dirinya sebagai utusan dari sebuah perusahaan yang mendagangkan rahasia. Kaya ingin merekrut Sonia untuk menjadi agen mereka. Namun, bila Sonia menolaknya, maka ia akan kembali ke penjara. Akan tetapi, apabila Sonia menerimanya, maka Sonia tidak bisa kembali lagi ke dunia lamanya. Setelah itu, Sonia dibawa kembali ke kamar inapnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja muncul orang tak dikenal yang menyamar sebagai petugas rumah sakit. Tanpa basa-basi, pria tersebut langsung menembaki anggota polisi yang tengah menjaga Sonia dengan senjata kedap suara dan membawanya pergi dari rumah sakit. Ternyata, semuanya telah diatur oleh organisasi bayangan tadi. Mereka membuat skenario, seolah-olah Sonia melarikan diri dan tewas dalam kecelakaan mobil saat tengah dikejar-kejar oleh polisi. Untuk menghilangkan jejaknya, sindikat tersebut telah mengganti Sonia dengan wanita lain yang telah dibius sebelumnya dan membuat mobil itu hangus terbakar bersama dengan tubuh wanita yang ada di dalamnya sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya. Selanjutnya, Sonia dibawa ke sebuah rumah bergaya kuno. Di sana ia bertemu kembali dengan Kaya dan memulai pelatihannya sebagai agen rahasia yang akan bertugas mengulik rahasia target mereka. Di tempat tersebut, Sonia dilatih menjadi pelacur kelas atas dan dibekali tata cara menjebak para pria target mereka dengan tubuhnya. Setelah dinyatakan lulus pelatihan, Sonia diberikan identitas baru dengan nama Pari dan sebuah apartemen mewah oleh Kaya. Setelah itu, Kaya memberinya tugas pertama. Tugasnya adalah, Sonia harus berhasil membuat kesepakatan kontrak pembelian senjata berjumlah besar dari calon kliennya.
Sebab selain perusahaannya, calon klien tersebut juga telah menerima tawaran dari perusahaan besar Rusia. Malam harinya, Sonia menemui kliennya tersebut di sebuah hotel mewah untuk menggodanya. Akan tetapi, hal yang tak diduga oleh Sonia, kliennya tersebut memiliki fantasi seks yang tidak biasa. Sebab klien tersebut baru akan merasa puas bila lebih dulu menyakiti lawan mainnya. Setelah kliennya tertidur pulas, Sonia pun bangun dan berusaha mencari informasi rahasia di laptop kliennya. Setelah dicari-cari, Sonia tidak dapat menemukannya. Lalu, ia teringat bahwa informasi rahasia tersebut mungkin saja disimpan di laptop ajudan kliennya dan mencari cara untuk bisa masuk ke kamar ajudan kliennya. Akhirnya, Sonia memiliki cara untuk bisa masuk ke kamar yang ia incar. Mula-mula, ia membakar sebuah koran dan membuat alarm hotel berbunyi. Saat semua orang mulai panik dan keluar dari kamar mereka karena mengira ada kebakaran, dengan cepat Sonia masuk ke kamar ajudan kliennya dan mencuri informasi rahasia yang ada di laptop mereka. Setelah kembali ke kamarnya, barulah mereka sadar bahwa data mereka telah dicuri. Esok harinya, Kaya mengajak Sonia untuk bertemu dengan tangan kanan atasannya. Seorang pengacara bernama Rutherford yang menjadi penghubung atasannya dengan semua anak buahnya. Sebagai penghubung, Rutherford menyampaikan apresiasi atasannya kepada Sonia yang telah berhasil mendapatkan informasi rahasia untuk mereka. Atas keberhasilannya tersebut, atasannya yang disebut dengan panggilan Mr. Black memberikan hadiah perhiasan kepada Sonia. Lalu, saat sedang merayakan keberhasilannya di sebuah klub malam, tanpa sengaja Sonia bertemu Kabir di sana. Saat itu, Kabir sedang menjadi pengisi acara dan bernyanyi di klub malam tersebut. Akhirnya, Kabir mengejarnya. Namun, Sonia tak menghiraukannya dan pergi begitu saja dengan memendam sejuta luka. Esok harinya, Sonia menghubungi Kabir dan mengajaknya bertemu di suatu tempat. Di tempat itu, Sonia memberitahu Kabir tentang apa saja yang telah ia alami selama ini dan meminta Kabir untuk menjauh darinya. Atau kalau tidak organisasi bayangan itu akan membunuh Kabir. Pertemuan tersebut ternyata telah diketahui oleh seseorang dan meminta Sonia untuk menemuinya di suatu tempat. Ternyata orang tersebut adalah dokter yang telah merawat lukanya setelah misi pertamanya. Orang tersebut memberitahu Sonia bahwa ia hanya memiliki waktu 1 jam sebelum Kaya mengetahuinya dan akan membunuh pacarnya, Kabir. Mendengar hal itu, Sonia pun segera bergegas menelepon Kabir untuk segera berkemas-kemas dan pergi dari London tanpa memberitahu apa alasannya. Akhirnya, Sonia dan Kabir pun bertemu untuk segera mengatur kepergian mereka menggunakan kapal feri. Namun, sayangnya, Kaya tahu Sonia akan pergi kemana dan naik apa. Mengetahui bahwa ia dan Kabir telah diintai oleh anak buah Kaya, Sonia pun meminta Kabir untuk pergi sendiri. Sementara itu, ia pergi untuk membereskan anak buah Kaya. Akhirnya, keributan pun terjadi dan aksi saling tembak-menembak pun tak terelakkan. Namun sayangnya, Sonia tertangkap dan dibawa ke markas sindikat tersebut. Di markas itu, Sonia disiksa layaknya tahanan. Dan lebih menyedihkan lagi, Kabir juga telah dibunuh oleh organisasi bayangan tersebut. Melihat hal itu, Sonia pun menangis sejadi-jadinya atas kematian kekasihnya. Beruntungnya, atasannya misterius mereka yang disebut Mr. Black meminta Sonia untuk dibiarkan hidup. Selang beberapa hari kemudian, seseorang yang disebut Dokter Tempo Hari menemuinya kembali dan memberitahu Sonia bahwa di bawah markas mereka terdapat terowongan sepanjang 2 mil yang dapat Sonia gunakan untuk melarikan diri. Tanpa berpikir panjang Sonia pun mencoba melarikan diri dan melumpuhkan semua penjaga yang ada di sana sampai akhirnya ia berhasil menemukan lorong yang dimaksud dan berhasil melarikan diri. Untuk membalas dendam kepada organisasi bayangan tersebut, Sonia menemui seorang jurnalis televisi untuk memberitahukan semua hal yang ia tahu tentang organisasi bayangan tersebut yang suka mencuri dan menjual rahasia. Benar saja, jurnalis tersebut begitu tertarik dan mengatakan bahwa ini benar-benar berita sensasional. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa jurnalis tersebut akan mengekspos berita yang ia berikan. Sonia pun meminta jaminan bahwa jurnalis tersebut tidak akan mengkhianatinya. Untuk itu, mereka akan membuat rekaman seks bersama. Apabila jurnalis itu berani mengkhianatinya, maka Sonia akan menyebarkan rekaman video tersebut kepada publik. Benar saja, esok harinya jurnalis tersebut benar-benar mengekspos beritanya dan membuat organisasi bayangan tersebut kalang kabut dibuatnya. Melihat rencananya telah berhasil, Sonia pun pergi ke markas organisasi bayangan tersebut untuk membuat beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah, Mr. Black yang masih merahasiakan identitasnya harus menyerahkan Kaya kepadanya. Setelah itu, Kaya sangat marah mendengarnya dan ingin segera menghabisi Sonia. Saat malam tiba, Kaya pergi bersama anak buahnya Christoph ke motel di mana Sonia menginap untuk membunuhnya.
Akan tetapi, ternyata Sonia lebih cerdik dari yang Kaya kira. Bukannya Sonia yang terbunuh, malah Christoph yang mati tergantung di depan motel tempat Sonia menginap. Selain itu, tiba-tiba saja Sonia sudah berada di dalam mobil yang ditumpangi Kaya dan menodongkan pistol ke kepala Kaya. Hanya saja, Sonia tak langsung membunuhnya dan hanya memperingatkannya bahwa Kaya telah salah membiarkannya hidup. Lalu, Sonia pergi begitu saja. Tak mau kalah dengan ancaman Sonia, Kaya pun membalas Sonia dengan melukai keluarganya. Kali ini adiknya Sonia, Fred Hana yang menjadi korban dan sedang mendapat perawatan di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Melihat hal itu, Sonia pun mulai memikirkan rencana lain. Kali ini, ia berhasil menemukan solusinya. Satu-satunya cara adalah dia akan menjebak seorang polisi bernama Soaib untuk pergi ke lorong bawah tanah yang menuju ke markas organisasi bayangan tersebut dan membunuhnya di sana. Setelah itu, Sonia melapor ke kepolisian bahwa ada salah satu anggota polisi yang telah dibunuh di tempat tersebut. Benar saja, saat itu juga polisi datang dan disusul oleh jurnalis televisi yang akan menayangkan berita tersebut secara langsung. Kaya yang marah dengan perbuatan Sonia pun berusaha mencarinya. Lagi-lagi seseorang yang disebut dokter itu muncul. Kali ini ia seolah-olah berpihak kepada Kaya dan memberitahunya di mana Kaya bisa menemukan Sonia. Tanpa berlama-lama, Kaya pun langsung pergi ke tempat Sonia berada. Benar saja, Sonia berada di sana dan pertarungan dua perempuan itu pun terjadi dengan sengitnya. Setelah saling jual beli pukulan dan tembakan, akhirnya Sonia memenangkan pertarungan tersebut dan berhasil membunuh Kaya setelah membekapnya dengan plastik sampai Kaya kehabisan nafas. Selanjutnya, target Sonia adalah Mr. Black. Namun, sebelum Sonia mampu menjangkaunya, anak buah Mr. Black sudah bersiap-siap untuk menghadangnya. Namun, dengan gesitnya Sonia mampu membunuh mereka satu persatu. Hingga akhirnya Sonia sampai di ruangan di mana Mr. Black berada. Ternyata, Mr. Black yang Sonia cari tak bukan dan tak lain adalah sang dokter itu sendiri. Namun, Sonia juga telah mengetahuinya sebelumnya dari frasa kalimat yang pernah Mr. Black ucapkan sama dengan saat dokter itu menemuinya sesaat setelah Kabir terbunuh. Tanpa ragu, Sonia langsung menembaknya tepat di dahi Mr. Black dan Mr. Black pun mati seketika.